sedikit tentang penyakit ini menarik. Virus corona ya, atau yang disebut dengan 2019 novel coronavirus, yang penyakitnya disebut dengan COVID-19 dan dia sejenis dengan SARS ataupun MERS, MARS. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya hanya ingin mengingatkan bahwa sikap seorang muslim apabila dia mendapatkan musibah, bersabar. Apabila mendapatkan nikmat, bersyukur, tidak lebih dari itu. Jangan juga kita terlalu heboh-heboh. Apalagi kalau seandainya kita katakan kita mengambil pendapat ulama yang mengatakan bahwa penyakit COVID-19 ini adalah sejenis penyakit ta'un. Karena para ulama membedakan antara penyakit ta'un dengan penyakit mewabah yang dengan cepat dan meluas. Bedanya adalah kalau ta'un, penyakit mewabah yang dengan cepat, meluas dan mematikan. Itu siapa? Anak-anak di atas. Saya nasihatkan orang tua yang bawa anaknya ke masjid agar dijaga. Ya, kita mengajak anak-anak kita untuk ke masjid bukan mengacau masjid, ya, tetapi untuk belajar, duduk di majelis ilmu. Dan ini yang saya tanamkan di pesantren saya. Kalau sudah di majelis ilmu, tidak ada lain kecuali melihat kepada yang menyampaikan. Ini adab di dalam majelis ilmu. Dan para ulama terdahulu sangat perhatian dengan adab. Apalagi nanti sholat, mohon dijaga anak-anaknya. Apalagi saya lihat mereka sudah mumayyiz, sudah lebih daripada 10 tahun. Ya, semestinya harus lebih untuk diperhatikan. Kita mengajak mereka ke masjid agar mereka belajar bahwa ada namanya majelis ilmu, duduk di majelis ilmu. Ya. Taib, kembali ke permasalahan tadi. Kalau seandainya kita katakan dia ta'un, anggap sebagian ulama seperti ahli fatwa kerajaan Arab Saudi, Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, mengatakan itu ta'un karena dia penyakitnya menyebar dengan cepat dan mematikan. Begitu juga Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, ahli hadis dari kota Madinah, menyebut sebagai penyakit ta'un. Begitu juga Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili menyebut penyakitnya sebagai penyakit ta'un. Ya, anggap kita mengambil pendapat itu. Meskipun sebagian berpendapat bukan ta'un. Jadi sekarang ini bukan ta'un. Jadi tidak masuk ke dalam hadis-hadis yang tentang ta'un. Yang mana kalau meninggal mati syahid. Al-mat'un syahid. Orang yang kena penyakit ta'un dia mati syahid, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, anggap kita ambil pendapat karena penyakit ta'un itu juga dia ada khusus, ada bekas di belakang telinga, kemudian ada gatal-gatal di perut, dan kemudian ada gatal-gatal di daging-daging tubuh. Ya, sedangkan penyakit COVID-19 tidak seperti itu. Dia pernapasannya sengak kemudian mati. Tetapi yang bisa disamakan adalah kematian, wabahnya cepat menyebar, meluas dan mengakibatkan apa? Kematian. Itu yang menyebabkannya. Disamakan. Baik. Kalau kita anggap mengambil pendapat ta'un, maka seorang muslim tidak terlalu heboh, karena kalau seandainya dia mati syahid, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya kan mati itu. Ya, ujung-ujungnya kan mati. Jadi tidak juga terlalu heboh-heboh amat. Seakan-akan dunia mau kiamat dengan yang seperti ini. Yang paling utama adalah bahwa ada virus yang lebih besar daripada hanya sekedar virus novel 2019 novel coronavirus.
Apa itu? Kesyirikan merajalela. Para tukang ruqyah yang tidak syar'i merajalela. Tukang ramal merajalela. Dukun-dukun merajalela, jimat-jimat merajalela. Pengkultusan orang-orang soleh yang sudah mati merajalela. Menyembelih hewan karena orang yang sudah mati. Itu kesyirikan akbar. Terjadi di tengah kita dan biasa, dianggap adat kebiasaan. Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan besar. Ini lebih dahsyat daripada virus corona, virus kesyirikan, virus perbuatan bid'ah. Saat virus seperti ini masih ada yang melakukan perbuatan bid'ah. Diajak kaum muslimin berkumpul pada jam sekian di masjid masing-masing, beramalan ini dengan jumlah sekian, dengan tata cara sekian, belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Saya heran para ikhwah, ada amalan sahih dari Al-Quran atau dari hadis Rasulullah SAW yang sahih, ditinggalkan, diamalkan amalan-amalan yang belum ada contohnya, dan diberikan pembatasan membacanya setelah sholat Jumat sekian puluh kali, keutamaannya ini. Padahal itu bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis. Contoh, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Itu jadi amalan. Belum ada contohnya dari Al-Quran, dari hadis Rasul. Dibatasi dengan sebuah tempat, dengan jumlah bilangan, dengan tata cara tertentu. Diberikan keutamaan. Amalan sugih itu aja. Memang di belakangnya di bait yang kedua, fahabli taubatan waghfir dzunubi. Berilah aku petunjuk untuk bertobat dan ampuni dosaku. Baik. Tetapi ada amalan dari hadis Rasul. Kenapa Anda tinggalkan? Kemudian mengambil amalan dari Abu Nawas. Ini kan syiarnya Abu Nawas. Abu Nawas Nabi. La haula wala quwwata. Itu virus lebih berbahaya dibandingkan virus corona. Itu virus lebih disukai iblis daripada virus. Kalau kita sudah ngomong begini, Wahabi ini Wahabi. Basi. Tidak bisa menjawab secara ilmiah, pasti tuduhannya macam-macam. Yang ketiga, virus lebih membahayakan daripada corona. Virus maksiat, terutama kekejian, kepornoan, yang main-main media sosial. Anda harus ngaku, sekarang lagi rame konten-konten YouTube atau konten-konten di media sosial prank, entah itu antara pacarnya, suami istri yang membuat konten porno. Entah itu suaminya diberikan jamu kuat sehingga alatnya sudah bangun, kemudian istrinya pura-pura tidak mau, dan itu yang nonton jutaan. Subhanallah, para ikhwan yang dirahmati Allah. Belum lagi konten-konten yang benar-benar keji. Tidaklah muncul penyakit-penyakit kecuali karena itu. Hadis Rasul riwayat Imam Ibnu Majah. Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Yang artinya tidaklah nampak perbuatan kekejian, fahisyah, dianggap keji oleh akal, dianggap keji oleh syariat, fahisyah.
Sampai mereka mengumumkannya, mereka buat video para ikhwan. Sampai mereka mengumumkannya, melainkan akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit ta'un. Ta'un tadi penyakit yang cepat dan penyakit mewabah dengan cepat dan meluas dan mematikan. Dan biasanya ada bekas di belakang telinga, kemudian di goretan perut, kemudian di bagian-bagian daging tubuh lainnya. Atau penyakit-penyakit yang belum ada sebelum mereka terbukti. Ini yang lebih berbahaya. Makanya Amr ibn Ishaq, Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullah pernah mengatakan, inni la usabu bi musibah, aku tertimpa musibah, fa ahmadullah arba'a marrat, aku bersyukur kepada Allah 4 kali dari musibah yang aku dapat. Ahmaduhu idh lam takun hiya a'zam mimma hiya, aku bersyukur kepada Allah, ternyata musibah itu tidak lebih besar daripada aku yang merasakan sekarang ini. 2, ahmaduhu an waffaqani Allahu lil istirja'i fi, aku bersyukur kepada Allah yang telah memberikan petunjuk kepadaku untuk bisa melakukan istirja', mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lima fihi minats thawab, karena di dalamnya terdapat pahala. Ahmaduhu an razaqani Allah sabra alaihi, aku bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rezeki kepadaku bersabar atas musibah yang aku dapati tersebut. Yang keempat, ini yang saya inginkan, aku bersyukur idlam takun hiya fi dini, aku bersyukur ternyata musibah tersebut bukan pada agamaku. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, di riwayat Tirmidzi, ya Allah jangan jadikan musibah kami di dalam agama kami. Wallahi para ikhwah, musibah dalam agama lebih besar daripada penyakit mewabah sekarang, lebih dahsyat. Orang virus corona, penyakit COVID-19 ini ujung-ujungnya mati. Kalau dia orang beriman, dia mati syahid, mudah-mudahan sebagai ta'un, mati syahid, bertemu dengan Allah. Dan siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengannya. Itu sikap orang beriman. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengannya. Bahkan ini yang ditunggu-tunggu nih. Kan gak boleh bunuh diri nih. Tapi kita gak boleh minta. Jangan-jangan kita gak sabar nantinya. Tetapi kalaupun kena bersabar. Tidak juga takut-takut amat. Baru kabarnya di luar daerah, masker 1 kalsel habis. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tetapi kalau kena virus kesyirikan, kebid'ahan, kesyirikan terutama, ya, maka ancamannya bukan di dunia, bukan kematian, tetapi kekal abadi di neraka jahanam bersama iblis, Fir'aun, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal, Haman.